Halo, salam sejahtera, salam DDK Meroket. Oke, balik lagi sama saya April Crypto Lady. Bagi yang belum tahu, kenalin dulu, saya Aprilia Putertami, salah satu stakeholder Dedicoin dari Indonesia, dan saya juga salah satu sub delegate Indonesia di bawah naungan Trusted Delegate Indonesia, yaitu TD Rajawali, Pak Iwan Storus, Cak Wahid, TD Isit Benar 1, Cak Ubed, TD Madura Jaya, dan Dr. Dina Sartika, TD Dina Sartika, dan TD Ridorich atau Bang Zulfikar. Jadi jangan lupa pertama ini, oke? Jangan lupa untuk vote saya April Crypto Lady dan vote semua para delegasi Indonesia agar kita selalu semangat para delegasi Indonesia untuk melebarkan sayap komunitas di Indonesia dan bisa mendongkrak harga agar DDK meroket. Oke. Video ini saya akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya Dedicoin, apa sih sebenarnya platform mainnet dan produk Dedicoin ini, dan kenapa kok harus ada proses migrasi, kenapa dulu zamannya TPS enak, dengan DNC harganya sekian 2,8 juta, $200, kok sekarang jadi DDK, kok jadi harganya hancur lebur, aduh kacau, jadi galau. Oke. Tenang, jangan galau. Saya akan bahas tuntas di video ini dengan singkat, jelas, dan mudah dipahami karena saya akan menggunakan bahasa-bahasa sederhana. Oke, kita bahas dulu apa sih sebenarnya perbedaan DDK dengan DNC? Apa sih sebenarnya perbedaan ETPS dengan mainnet? Itu harus saya bahas karena banyak sekali yang merasa dirinya tertipu. Karena dulu beli DNC harga $200, tiba-tiba kok DDK harganya di bawah $50 gitu kan, kok tiba-tiba jauh di bawah $200. Itu harus kita bahas. Oke. DNC dengan platformnya ETPS atau Estimate Time Pool Sharing, dia bukanlah benda yang sama seperti Bitcoin. Jadi dia bukan cryptocurrency. Dia adalah token yang dibangun di atas blockchain Ethereum. Token itu disebut dengan ERC20 dan dinamakan Dinar Coin atau DNC oleh founder kita, Dato' Arai Ezra. Jadi kalau mau disamakan, DNC, platform ETPS itu bukan benda yang sama seperti Bitcoin. No, tapi Dedicoin sekarang benda yang sama seperti Bitcoin. Dia real cryptocurrency. Nah, berarti dalam ERC20 atau DNC dan platformnya ETPS Time Pool Sharing, dia masih centralized. Artinya dia masih terpusat dan dikelola oleh server. Tapi Dedicoin, dia sudah real blockchain, konsensus 100%, transparan dan decentralized, tidak terpusat. Nah, DNC pada jam Estimate Time Pool Sharing, kita proses withdraw itu dalam satu ekosistem, dalam satu platform itu. Jadi kita nggak perlu transfer kemana-mana, itu nggak perlu. Jadi kita tinggal withdraw di dalam platform ETPS itu. Tapi kalau di Dedicoin itu kita menggunakan global exchanger. Jadi real time pair-nya kita bisa transaksi menggunakan Bitcoin dan Ethereum. Itu dia. Nah, jadi kalau dibahas secara keamanan dan kecanggihan teknologi yang dipakai oleh dua benda ini, lebih sangat luar biasa Dedicoin daripada DNC. Justru kita harus sangat bersyukur karena kita sudah berhasil berjaya melalui proses migrasi yang menurut para stakeholder itu sangatlah lama. Soalnya itu tidak lama, itu sangat cepat bagi para pengamat kripto. Saya bukan termasuk crypto advice, tapi saya juga mempelajari. Ternyata proses migrasi Dedicoin itu sangatlah cepat, bisa dibilang cepat, karena dia tidak hanya memindahkan tokennya, dia memindahkan beserta jaringannya, gitu loh. Dan direvisi, teknologinya direvisi, diimprove, sampai pada akhirnya menjadi platform yang sangat luar biasa yang kita sebut dengan mainnet Dedicoin. Saya bisa bilang ini adalah mesin tuyul. Jadi bersyukurlah kalian yang tahu dengan mesin tuyul DDK ini. Oke, jadi kalau bicara secara keberlangsungan masa depan,
DNC itu tidak ada apa-apanya, ETPS Temple Sand itu tidak ada apa-apanya daripada Dcoin. Tapi DNC ini adalah pre-ICO atau pre-order dari Dcoin. Itulah hebatnya founder kita. Dia menciptakan komunitas terlebih dahulu, baru dia mengkriptokan kripto gitu. Jadi satu-satunya cryptocurrency yang punya komunitas terlebih dahulu dan komunitasnya besar adalah Dcoin. Tepuk tangan dulu untuk Dcoin. Thank you Dato' Ara Ezra dan tim, dan Madam CEO, co-founder, dan semua tim Dcoin itu sangat luar biasa. Saya sangat-sangat excited sekali dengan produk Dcoin ini. Kenapa saya bilang mainnet DDK ini adalah mesin tuyul? Karena kita bisa menambang uang, ya, menambang uang tanpa capek-capek mengeluarkan tenaga atau biaya yang sangat mahal. Ya, kita tinggal beli koinnya aja, di staking, sudah kelar. Kita bisa produksi uang tiap bulan, ya kan? Nah, kita contohkan dengan Bitcoin, kayak kita untuk bisa mendapatkan profit dari Bitcoin atau menambang Bitcoin itu kita harus punya server Bitcoin dan memecahkan algoritma Bitcoin agar kita bisa menambang Bitcoin, dan server itu sangat mahal, puluhan sampai ratusan juta. Nah, sekarang Bitcoin tinggal yang tertambang sisa kurang lebih sekitar 3 juta, kurang lebih ya 3 juta. Nah, semakin sedikit Bitcoin yang belum tertambang, maka semakin susah untuk ditambang. Itu namanya proses halving, ya kan? Makanya Bitcoin sekarang nambang Bitcoin sekarang banyak ditinggalkan, karena kan Bitcoin ini sistem protokolnya pakai POW atau Proof of Work. Jadi nggak bisa kita staking dalam suatu platform kita dapat profit tiap bulan, itu nggak bisa seperti itu. Kita harus, kalau mendapatkan profit dari Bitcoin itu ada dua cara, yaitu nambang, yaitu kita harus punya server, dan itu tidak murah dan tidak mudah. Dan yang kedua, kita trading atau jual beli murah, jual mahal, baru dapat profit gitu. Tapi kan di sini di DDK kita itu nambang tanpa capek-capek mempunyai server atau membeli server ratusan juta. Nggak perlu capek-capek steady ready di depan laptop atau di suatu perangkat, nggak perlu seperti itu. Jadi kita cukup beli koinnya aja, di staking kita sudah bisa produksi uang tiap bulan real time, dan kita bisa pair menggunakan Bitcoin dan Ethereum, ya, karena kan kita konsensus dengan delegasi. Konsensus dengan delegasi dalam artian karena protokol DDK ini Delegated Proof of Stake atau DPoS. Jadi kita nambang konsensus dengan delegasi, kita tinggal vote delegasi, dan tiap bulan kita bisa mendapatkan bagi hasil dari hasil nambang Crypto DDK. Seperti itu alurnya. Mungkin agak sedikit rumit ya, karena teman-teman bagi yang masih kurang paham atau newbie di dunia kripto pasti bingung gitu, karena mereka kebanyakan masuk dinar dirham dulu, dipikirnya hanyalah sekedar lembaga investasi. Nah, dari situ setelah kalian nonton video ini, kalian wajib tahu apa itu cryptocurrency, apa itu blockchain, apa itu Bitcoin, dan bagaimana caranya untuk transaksi. Itu kalian wajib tahu, karena Dcoin ini bagian dari 3 hal pokok yang saya sebutkan tadi. Jadi seperti itulah teman-teman, betapa mudahnya kita untuk memproduksi uang tiap bulan tanpa susah-susah, ready atau di depan perangkat terus tiap jam, tiap detik seperti menambang Bitcoin. Itu tidak seperti itu. Jadi kita tinggal beli aset, beli DDK, kita staking di platform mainnet, kita voting delegasi, dan tiap bulan produksi. Kita bisa produksi rupiah, karena saya orang Indonesia jadi uang saya rupiah. Karena DDK bisa pair ke Bitcoin, Bitcoin bisa kita withdraw ke rupiah. Itulah hebatnya Dcoin. Sekarang mari kita bahas masalah harga. Jangan jauh-jauh bandingkan sama Bitcoin yang harga sudah 100 juta. Jangan deh, ampun, sudah minta ampun saya kalau sama Bitcoin. Tapi bukan hal yang mustahil juga bisa melampaui Bitcoin, karena dari secara teknologi Bitcoin ini kalah. POW itu hanya bisa memvalidasi transaksi 7 transaksi saja per second.
Tapi kalau DPoS, Dedicated Proof of Stake, protokol yang dipakai DDK, dia bisa memvalidasi transaksi sekitar 250 transaksi per second. Oke, itu hebatnya. Jadi secara teknologi Bitcoin itu kalah. Kecanggihan protokolnya DDK melampaui Bitcoin. Tapi kan Bitcoin sudah dipakai menjadi lalu lintas transaksi semua cryptocurrency. Jadi sepertinya untuk bisa dilampaui oleh DDK itu sesuatu yang kurang bukan saya tidak percaya, itu sesuatu yang mungkin. Tapi jangan dulu kita bandingkan dengan Bitcoin. Kita bandingkan dengan Ethereum. Mari kita bandingkan dengan Ethereum, oke? Kripto yang menjadi penguasa itu kan ada dua, Bitcoin dan Ethereum kan. Kita bandingkan dengan Ethereum saja. Ethereum ini protokolnya masih proof of stake, ya kan? Dia proof of stake ini bisa memvalidasi transaksi sekitar 12 transaksi per second. Sedangkan di Bitcoin 250 transaksi per second. Bayangkan aja lebih laju mana? Otomatis lebih laju yang 250 transaksi per second, kan? Nah, dari segi supply, Ethereum ini unlimited supply. Tapi di Bitcoin dia limited supply, ya kan? Ethereum sekarang circulating supply atau koin yang beredar sudah sekitar 107 juta Ethereum. Koin yang beredar sudah 107 juta Ethereum. Tapi di Bitcoin dia limited supply sebanyak 45 juta koin saja. Dan circulating supply-nya hanya sekitar 8% saja, ya paling tidak ya sekitar 4,5 juta koin saja yang sekarang masih beredar. Sisanya yang 40 juta itu masih belum tertambang. Dan 41 juta koin itu akan dinikmati oleh para stakeholder setiap bulan. Jadi bersyukurlah kita yang punya banyak DDK dan profitnya tiap bulan juga banyak. Oke, jadi dari sekarang kita wajib untuk memperbanyak aset DDK kita. Mumpung harga masih murah dan circulating supply masih sedikit. Ethereum yang circulating supply-nya sudah 107 juta, dia harganya menyentuh 3 juta sekarang, 3 juta. Padahal Ethereum pada saat dia listing di Global Exchanger itu sama, hukumnya semua kripto itu zero price, jadi dimulai dari 0 USD atau tidak bernilai. Penentu harga itu adalah demand atau pemegang token, mau dijual harga berapa token dia, dan itu yang menentukan harga di market. Oke. Ethereum harganya dulu tidak nyampe 100.000 teman-teman. Ya, pada saat dia listing di Global Exchanger dia nggak nyampe 100.000 harga satu Ethereum. Padahal di saat 2017, akhir 2017 sampai Januari 2018, di saat Bitcoin nyentuh harga 280 juta, Ethereum itu nyentuh 18 juta per satu koin. 18 juta. Padahal dari segi supply masih lebih banyak Ethereum daripada di Bitcoin. Jadi bukan hal yang mustahil. Di Bitcoin bisa balik lagi ke harga 3 juta. Dia limited supply. Harga pada saat listing itu tidak di bawah 100.000. Harga Ethereum dia di bawah 100.000 pada saat pertama kali launching di Global Exchanger. Dan circulating supply itu lebih banyak Ethereum. Dia limited supply. Sedangkan di Bitcoin dia limited supply. Ethereum ini unlimited supply dan Bitcoin limited supply. Jadi bukan hal yang mustahil di Bitcoin melampaui harga 3 juta lagi. Jadi mumpung kita masih murah harga, segera tampung, segera perbanyak aset di Bitcoin kita. Ya, termasuk saya juga mau memperbanyak aset di Bitcoin. Doakan saja semoga nyentuh 10.000 DD coin dalam waktu dekat. Amin. Nah, jadi gitu teman-teman, kita harus mengulik sebegitu dalamnya, harus mengulik dan mempelajari sampai detail, karena ini menyangkut aset dan masa depan kita. Ini bukan daun, ini uang. Oke, dan ini bukan hanya sekedar angka, ini uang. Oke. So, jangan risau, di saat harga murah, ini adalah kesempatan kita untuk memperbanyak aset. Saya contohkan begini teman-teman, katakanlah harga Bitcoin 100 juta,
100 juta. Kita beli Bitcoin, satu Bitcoin kita mengeluarkan 100 juta, ya kan? Di saat Bitcoin harganya 100 juta, saya beli Bitcoin 100 juta, berarti saya dapat satu Bitcoin. Tiba-tiba dalam beberapa bulan atau 1 bulan kemudian Bitcoin turun menjadi 40 juta, ya kan? Bagi orang yang newbie mungkin kebingungan dan nggak ngerti cara menyikapi situasi itu, mungkin pasti bingung, galau. Kalau saya tidak akan galau, ya kan? Bitcoin turun di angka 40 juta, sebagian orang menganggap itu musibah, sebagiannya lagi menganggap itu anugerah. Oke, musibah mungkin ya ampun, saya beli 100 juta sekarang jadi angka 40 juta, saya rugi 60 juta. Kalau saya akan menganggap itu anugerah. Kenapa? Di saat Bitcoin turun 40 juta, itu saya yakin dia akan balik lagi ke angka 100 juta. Solusinya apa? Agar saya bisa mendapatkan keuntungan di saat Bitcoin naik lagi ke 100 juta. Saya harus nambah. Teknik itu dinamakan dengan average down. Jadi di saat harga turun, kita beli lagi. Ya, di saat Bitcoin turun di 40 juta, saya akan beli 2 Bitcoin. Berarti saya harus mengeluarkan modal lagi sebesar 80 juta. Saya bisa dapatkan 2 Bitcoin. Berarti saya punya 3 Bitcoin. Satu Bitcoin saya beli di angka 100 juta, 2 Bitcoinnya lagi saya beli di angka 40 juta. Berarti total modal saya adalah 180 juta. Ya kan? Oke, di saat Bitcoin balik lagi ke angka 100 juta, saya sudah profit sebesar 120 juta, ya kan? 3 Bitcoin saya dijual di angka 100 juta, berarti saya mendapatkan uang sebesar 300 juta. Uang 300 juta itu saya kurangi modal awal 180 juta, berarti profit saya sebesar 120 juta ketika Bitcoin naik lagi ke angka 100 juta. Tapi ketika Bitcoin itu turun ke 40 juta dan saya tidak melakukan apa-apa dan tidak melakukan penambahan koin dan tidak membeli koin lagi, ketika Bitcoin balik lagi ke angka 100 juta, itu saya bisa dikatakan rugi. Kenapa? Rugi waktu, rugi menunggu, dan tidak profit. Betul modal sudah balik, tapi kan kita tidak untung. Menunggu adalah sesuatu yang merugikan, itu buat saya. Jadi agar kita tidak rugi adalah kita menambah di harga terendah. Karena kripto ini resikonya adalah penurunan harga. Real cryptocurrency itu adalah penurunan harga. Resiko tertinggi adalah penurunan harga. Ketika kita beli di harga paling dasar, itu sudah tidak ada resiko lagi. Nah, DDK adalah harga terdasar sekarang. Jadi kita perbanyak aset dari sekarang, teman-teman. Jadi pakai teknik average down lagi. Kalau kita hanya tunggu harga balik lagi ke angka 3 juta, kita rugi besar. Jadi kita harus perbanyak aset di harga bawah. Ketika harga dibalik lagi ke angka yang kita mau, itu kita sudah sangat-sangat untung berkali-kali lipat. Jadi itu solusi yang bisa saya kasih ke teman-teman. Mungkin pembahasannya agak sedikit rumit atau susah dimengerti, mohon maaf. Saya sudah berusaha untuk menjelaskan segampang, semudah mungkin. Tapi apabila itu saja yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Tapi apabila videonya masih kurang bagus atau kurang lengkap pemahamannya, mohon maaf. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa mengerti apa yang harus kalian lakukan ke depannya, terus progres ke depannya harus seperti apa agar bisa mendongkrak harga ke atas. Itu juga ada teknik-tekniknya, teman-teman. Jadi tidak bisa kita hanya menunggu. Jangan menunggu perubahan, harus menciptakan perubahan gitu. Kalau hanya menunggu, kita mustahil akan mendapatkan sesuatu, nggak mungkin, ya kan? Tuhan saja akan mengubah nasib kita jika kita mau mengubahnya. Oke, jadi selagi harga masih murah, perbanyak aset. Bagi yang mau beli di DK dan tidak tahu cara transaksi di Global Exchanger, bisa hubungi saya. Limited berapapun bisa saya transaksikan, oke? Nah, dan jangan lupa vote saya, teman-teman. April Crypto Lady, dan vote semua para delegasi Indonesia, tetap support agar saya semangat untuk membuat video-video edukasi kepada kalian, oke? Assalamualaikum, salam DDK Meroket.